Nah, di video kali ini aku bakal ceritakan juga pengalaman ponakan aku kemarin sakit GERD, alhamdulillah sembuh setelah rutin terapi air tajin dari beras organik. Tapi kalau misalnya lagi terapi minum ini kurang lebih 1 bulan, makanan itu harus dipantang, jauhi goreng-gorengan ataupun pantangan-pantangan yang lainnya. Jadi memang harus benar-benar menjauhi pantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian yang kemarin udah nanya, Bun, berapa lama sih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, dan saat ini gimana keadaannya? Kemudian kendala-kendala apa aja pada saat itu? Awal mulanya berjuang, awal mulanya terkena GERD, anxiety, sampai ke tahap endoskopi, pemulihan, obat-obatan apa yang dikonsumsi, sudah ada videonya barusan di-upload ya. Jadi kalian boleh nonton, boleh ngikutin, benar-benar bisa menjadi motivasi, menjadi penyemangat agar kalian juga lekas sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Camkan di pikiran kalian, asam lambung itu nggak bahaya, asam lambung itu pasti sembuh, karena semua penyakit itu tergantung dari kitanya ya. Kalau kita mau berusaha, mau berjuang, dan juga mematuhi pantangannya, konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter, insya Allah pasti sembuh ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian, Bun. Kalau misalnya kita makan beras merah boleh nggak sih? Dan juga beras merah seperti apa sih yang Bunda konsumsi? Kalau misalnya kita minum air tajin beras organik yang beras merah boleh nggak sih? Boleh banget. Nah di sini sebelum lanjut aku bakal cerita dulu. Kemarin itu ada ponakan aku lagi sakit GERD, asam lambung juga, dan dia itu jauh dari kampung. Makanya saya menyarankan untuk konsumsi air tajin. Sekitar 1 bulan dia konsumsi rutin air tajin, makanya dia sembuh total tanpa obat-obatan dokter ya. Untuk sensasi-sensasinya itu adalah yang dialami panas dingin, demam, muntah-muntah, kemudian perutnya perih, melilit, tiap hari nangis karena dia itu masih kecil. Jadi asam lambung GERD itu nggak mengenal usia ya. Bahkan ada ya anak yang 12 tahun, yang 14 tahun sudah terkena GERD karena faktor atau dari pola makan. Biasanya nih anak-anak yang sekarang itu kan senang jajan ya, apalagi yang masih TK, yang SD, SMP, SMA, banyak banget yang terkena GERD. Kemarin juga ada yang ngechat aku, ibu-ibu anak aku masih SMP dia kena GERD ya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, dan semoga tips-tips yang aku berikan bisa diterapkan dan lekas sembuh seperti sedia kala. Jadi kebanyakan anak SMP, SD, dan juga SMA itu dari pola makan sih ya, dari menu-menu makanan, apalagi kan jajanan sekarang itu nggak tahu ya yang kayak gimana. Kita nggak tahu apakah itu halal, bukannya apa ya, apakah itu bersih atau enggak, karena jajanan sekarang itu banyak banget yang aneh-aneh, dan penyakit juga banyak yang aneh-aneh, terutama yang menyerang GERD. Makanya kita harus hati-hati buat mama-mama nih yang punya anak yang masih SD atau masih sekolah, diperhatiin jajannya jangan sembarangan, karena pengalaman aku tuh Adeva kemarin sampai ISK, aku itu sampai trauma dan juga panik banget karena dia itu jajannya sembarang. Kemudian dia juga pernah radang, nggak sembuh-sembuh karena dia juga karena salah jajan. Padahal aku tuh tidak membiasakan dia jajan, dia diam-diam jajan di sekolah sendirian. Alhamdulillah, tapi saat ini udah membaik lagi. Oke, kembali ke topik utama. Jadi aku bakal bahas terkait beras merah. Ini aku udah order beras merah ya. Jadi aku itu kalau misalnya kalian nanya, aku langsung order, atau biasanya ada stok. Kebetulan aku itu lagi ngebiasain makan nasi merah. Suami aku tuh hipertensi, jadi makanan-makanan kita tuh harus benar-benar diperhatikan ya. Ini adalah beras merah dari Savia, Herbal ya. Aku itu berasnya yang seperti ini ya. Dan aku itu konsumsi beras organik bukan saja satu merek ya. Pernah waktu itu aku beli juga yang Sesa. Aku tuh beli sendiri guys. Sesa itu harganya sekitar 21 atau 24.000. Kalau ini harganya juga sama sekitar 24.000. Link pembeliannya udah aku cantumkan di bawah sini ya. Nah ini insya Allah nanti aku bakal buat menu makan siang dengan masak menggunakan beras merah. Kalian nantikan terus video aku.
Jadi ini adalah beras organik yang aku gunakan kalau misalnya aku lagi pengen beras merah, atau misalnya air tajin beras organik beras merah, inilah yang aku gunakan. Ini aku saat ini fokus ke Savia karena memang Savia itu bagus ya, beras organik. Kalian juga boleh nyobain. Kenapa sih Bun harus beras organik? Karena beras organik itu tidak mengandung pestisida atau bahan-bahan kimia pada saat proses penanaman sampai dikemas saat ini ya, sampai dengan tahap pengemasan seperti ini. Jadi menurut aku aman dan juga lebih cepat pemulihan. Nah, bagaimana Bun kalau misalnya kita nggak ada beras organik atau jauh nih dengan tempat penjualan beras organik? Jadi boleh-boleh aja menggunakan beras biasa, mau beras merah biasa ataupun beras yang dimasak sehari-hari, boleh, nggak ada masalah. Sama dengan ponakan aku yang kemarin itu, dia menggunakan beras yang biasa aja, tapi beras merah mama aku beli. Alhamdulillah dia sembuh, dia konsumsi itu kurang lebih 30 hari, 1 bulanan. Saat ini udah sembuh, udah sekolah lagi, udah membaik, tapi makanannya tetap dipantang. Jadi boleh ya guys ya. Jadi buat kalian ya yang pengen terapi air tajin beras organik ini memang ampuh banget, karena selain mengatasi asam lambung juga bisa mengatasi sembelit. Sembelit apalagi kalau kita nih yang berjuang melawan asam lambung GERD, yang sering minum obat-obatan lambung, itu pasti sembelit, susah BAB. Jadi baiknya terapi air tajin ya, rebusan air tajin. Cara konsumsinya itu 3 kali. Biasanya pada saat berjuang itu aku minumnya 3 kali. Di pagi hari sebelum makan nasi atau sebelum sarapan, siang hari sebelum makan nasi, dan sore hari sebelum makan malam. Jadi aku tuh minumnya rutin ya. Kalau mau nyobain beras merah boleh. Ini biasanya aku menambahkan gula aren atau gula jawa boleh. Tapi kalau misalnya beras merah aku tuh nggak pakai apa-apa ya, original semua. Kecuali yang beras putih biasanya aku pakein gula. Jadi sesuai selera kalian ya. Kalau misalnya ditambahin madu boleh nggak Bun? Boleh-boleh aja. Aku juga nyetok madu, udah banyak banget madu yang konsumsi. Ada madu HDI, madu Kalimantan, madu Nusantara, madu Zetsmak, udah banyak banget ya. Kalau misalnya kalian mau nyobain, pengen nyobain, boleh kalian cek link di bawah ini. Nah, jadi ini adalah Savia Herbal. Kalian bisa cek ya expiry date-nya ini sampai 2023. Jadi ini wajib banget ya, dan ini menurut aku sih bagus berasnya. Biasanya kan masih ada padi-padi gitu ya teman-teman. Kalau ini sih enggak, bersih dan tinggal dicuci. Biasanya aku cuci 3 kali. Habis itu dimasak. Aku masaknya nggak pakai magicom ya teman-teman. Kalau buat organik aku pakai panci biasa. Nanti insya Allah next video aku bakal buatkan cara atau tutorial masak air tajin dari beras merah yang organik ya. Nah, jadi kalau misalnya buat kalian yang jauh ya, karena kemarin itu ada yang nanya, Bun, aku tuh jauh Bun, ada yang di Palembang, ada yang di Padang, aku tuh nggak bisa ke dokter, aku nggak bisa endoskopi, aku nggak bisa WSG, boleh nggak sih minum obat-obatan tradisional atau obatan herbal aja? Boleh, tapi kalau misalnya kalian lagi mengkonsumsi beras air tajin ini, atau air tajin dari beras organik ataupun beras biasa, kalian harus mematuhi pantangannya ya. Jangan makan minyak-minyakan dulu, pokoknya fokus pengobatan. Kurang lebih 30 hari ponakan aku kemarin sembuh total. Alhamdulillah saat ini udah nggak ada ngeluh-ngeluh sensasi lagi. Cuman pada saat awal-awal dia sembuh itu dia lemas gitu. Iya lemas karena makannya juga masih belum 100% dan juga kurus banget, karena makanan-makanan yang dicerna itu emang belum bisa dicerna sempurna oleh lambung karena masih terganggu. Jadi caranya ya dengan kita mengatasinya itu harus makan sering dengan porsi kecil. Seperti itu ya teman-teman. Kemarin ada yang nanya, Bun, kok beda sih dengan yang Bunda konsumsi pertama berasnya? Ya karena aku udah mencoba 2 merek beras, ada yang Sesa Organik dan juga ada yang Savia. Saat ini aku lebih ke Savia ya, karena harganya juga lebih terjangkau dan berasnya juga menurut aku sih enak dan tidak ada padi-padinya dan juga tidak ada batu-batu gitu ya. Jadi menurut aku sih ya ini yang bagus. Kalau kalian mau samaan, mau nyobain, linknya di bawah sini ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.